Bismillahirrahmanirrahim. Fasl. Dengarkan baik-baik fasl. Kita memasuki bab balik, tanda-tanda balik. Alamatul bulugh salah satu tanda balik itu ada 3. Balik itu tandanya ada 3. Tahu balik? Balik, puber, masa puber ya istilah mereka. Ada 3. Kalau sudah datang masa balik, maka turun hukum kepada dia, tanggung jawab sendiri. Tidak ditanggungkan kepada orang tuanya lagi. Dosanya ditanggung sendiri, amalnya ditanggung sendiri, pahalanya didapati sendiri. Tamamu khamsa asrata sanah fid dzakari wal unsa. Yang pertama yaitu berumur 15 tahun sempurna bagi laki-laki maupun perempuan. Jika kalau ada laki-laki sudah berumur 15 tahun itu hati-hati. Perempuan berumur 15 tahun hati-hati juga. Karena sudah datang masa di mana keharaman, kehalalan, makruh, wajib, sunnah jatuh padanya. Kalau sebelum dia balik maka pahalanya jatuh kepada orang tuanya. Kalau dia berbuat salah, dosanya juga ditanggung kepada orang tua. Tapi kalau sudah balik, dosanya ditanggung sendiri. Hati-hati, apalagi yang sekolah, apalagi teman-teman majlis yang sudah berumur 15 tahun ini, kalau kenal perempuan hati-hati. Jangan disentuh dulu, perempuan diajarin sama orang tuanya apa? Jangan bersentuhan dengan laki-laki. Kalau kamu bersentuhan dengan laki-laki, kamu akan kembung. Itu dulu, bahasa dulu. Kalau bahasa sekarang, jangan sekali-kali boncengan sama lawan jenis. Kenapa? Karena bisa masuk angin. Kamu juga jadi. Al-ihtilamu fi dzakari wal unsa li 9 sinin. Dan yang kedua, ihtilam, mimpi basah. Ini tanda-tandanya. Mimpi basah bagi laki-laki maupun perempuan. Kalau perempuan mimpi basah itu biasanya di umur 9 tahun biasanya. Headnya perempuan itu di umur 9 tahun. Makanya Nabi menikah di dalam riwayat ada beberapa istilah masih perbedaan pendapat ulama. Nabi menikahi Siti Aisyah di usia 9 tahun, ada yang mengatakan 9 tahun, ada yang mengatakan 14 tahun. Tapi dua-duanya sahih hadisnya. Sama-sama benar pendapat. Yang ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 14. Kalau yang mengatakan 9, Nabi Siti Aisyah dinikahi oleh Rasulullah di umur 9 tahun. Digauli, dikumpuli sama Nabi, bareng maksudnya. Tidur bareng dengan Nabi Muhammad SAW itu di usia 14 tahun. Kenapa dinikahi di waktu usia muda Siti Aisyah? Karena di zaman itu yang paling pintar istilahnya, ranking 1 di tempat adalah Siti Aisyah. Dari saking ingatannya bagus, hafalannya bagus. Saya juga banyak meriwayatkan hadis-hadis perempuan tentang nifas, tentang haid, tentang apa yang bersangkutan tentang fikih nisa, fikih perempuan. Itu riwayatnya kebanyakan daripada Siti Aisyah. Karena nggak mungkin nanti Abu Hurairah meriwayatkan contoh sperma ini seperti ini, tidak haram, tidak najis. Itu kebanyakan dari Siti Aisyah. Al-haidu fil untha bi 9 sinin. Dan yang ketiga adalah haid bagi perempuan yang berumur 9 tahun. Perempuan kalau sudah umur 9 tahun laki-laki jangan suka boncengan sama laki-laki, apalagi laki-laki di majlis ini. Ini pada gegara semua yang di majlis ini. Meskipun udah pada hijrah bahasanya, saya udah hijrah lah. Nanti ditelepon sama Beb, jalan yuk malam minggu. Agak udah hijrah mau pengajian. Aku traktir, udah ayolah. Enggak gitu. Karena kadang godaan itu banyak teman-teman. Godaan itu banyak. Tergantung bagaimana kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Jangan setan yang selalu disalahin. Kasihan itu setan. Kata setan, gua nggak ada goda lu tuh mau sendiri ke sono. Kenapa gue disalahin?
Nanti wah saya 15 tahun kena godaan setan. Itu bukan godaan setan, itu karena kelakuan sendiri. Manusia itu dihukum karena kelakuannya sendiri, bukan kelakuannya setan. Manusia itu dihukum karena akibatnya perbuatannya sendiri, bukan karena perbuatan setan. Setan itu hanya bisik, gua kan hanya bisik itu loh. Kalau lu yang berbuat kan lu yang berdosa. Setan itu dikatakan, setan itu nggak bisa nembus ke hati. Setan itu dari luarnya hati. Ibarat ini masih mau sholat ini, setan itu dari luar, nggak bisa masuk ke dalam. Jangan sholat, nggak bisa masuk ke dalam, langsung dulu nggak sholat, nggak bisa. Dia dari luar. Woi, dia jangan sholat dia, kata setan di luar. Fadil. Si Fadil dengar itu, cuma tergantung dia aja nurut apa enggak sama bisikan setan itu. Kalau dia nurut, maka kesalahan hati. Kalau enggak dia nurut, maka itu kebenaran yang ada di dalam hati. Maka hati itu jangan pernah kosong daripada zikir, biar bisa membuat daripada bisikan-bisikan setan yang tidak baik. Itu adalah bab tanda-tanda bagi. Insyaallah minggu depan kita akan bahas syarat istinja. Semoga sedikit bisa menjadi ilmu yang manfaat pada kita. Itu penting. Tadi ingat di kisah pertama, Quraisy jangan pernah jadi seperti Quraisy. Kenapa? Karena Nabi mengatakan dari tulang sulbinya Quraisy ini akan datang suatu zaman yang sama dengan dia, bahkan lebih parah dengan dia. Ini zaman Nabi sudah sombong, apalagi yang sekarang. Akan turun daripada tulang sulbinya Quraisy yang memiliki sifat karakter sama seperti Quraisy, terasa lebih baik daripada orang lain, terasa lebih pintar daripada orang lain, terasa lebih ajib lah daripada orang lain, lebih ganteng lah. Padahal bengkang juga ganteng. Kalau lebih gede gitu. Makanya depan gigi. Ini contoh, lihat tawa itu luar biasa. Beliau besar, tapi nggak merasa lebih besar daripada yang lain. Kecil. Tawadhunya Masya Allah. Beliau besar, tapi tidak merasa lebih besar daripada yang lain. Beliau juga paham banyak ilmu pengetahuan, tapi seakan-akan beliau adalah orang bodoh ketika ada di dalam majlis. Itulah adab yang baik ketika kita berada di dalam majlis. Jangan karena kita udah pernah dengar nih ceramahnya Ustaz ini tentang ini, datang ke majlis sebelah, di sana sama ceritanya. Gua pernah dengar cuma dari Ustaz juga, udah tahu itu kita nggak boleh. Anggap itu kita nggak pernah dengar. Itu adab yang baik ketika kita ada di majlis. Contoh, kita tadi belajar apa? Bab tanda balik. Datang ke majlis lain, babnya juga sama, bab tanda balik. Tahu itu udah ada 3, yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Jangan kayak gitu. Itu secara tidak langsung kita ngerasa udah pintar, udah ahli daripada yang lain. Kalau enggak, lo nggak tahu, gue nggak pernah tuh sebelah dulu pengajian, udah hatam tuh 3 tuh. Anggap aja kita udah orang goblok aja kalau kita majlis. Dengerin aja guru ngomong. Itu adab. Meskipun kita tahu apa yang disampaikan guru, meskipun kita tahu paham apa yang disampaikan guru, apalagi sampai koreksi guru nanti. Aku cerita nanti bertanya, Ustaz, kayaknya nggak kayak gitu nih. Waduh, ya kan tahu nih. Berbeda pendapat boleh, tapi di luar majlis. Habis selesai majlis, nanti duduk datangin. Ustaz, saya pernah dengar dari sebelah gitu. Yang benar ya mana? Entah pendapat. Seri. Jangan sanggah di banyak halayak ramai, karena itu menyinggung perasaan Ustaz, guru, kiai atau apa lain. Bahkan Nabi itu pernah memarahi daripada sahabat. Ini lagi ngobrol kayak gini, tiba-tiba bau kentut. Biasanya kentut suka kentut siapa di sini? Nggak ada. Ini tiba-tiba bau kentut. Ada sahabat keceplosan ngomong, "Hei, siapa yang kentut? Bau ini kentutnya." Nabi langsung menegur, "Tidak boleh. Nah, kita lagi ramai. Dia takut tersinggung dengar itu. Dia kata ngerasa. Udah hirup saja. Rame-rame. Nanti hilang sendiri. Serius. Tahu kisahnya? Ini satu kisah sudah selesai. Kisah juga nih. Ada kisahnya Hatim Al-Ansar. Hatim
Al-Asam, dijulukin Al-Asam si budak. Padahal Latif itu tak budak, cuman dijuluki budak karena pernah suatu ketika beliau jualan. Anggaplah ini ke bahasa kita, beliau lagi jualan parfum no. Kayak Bang Yaya jualan parfum. Anggaplah itu Cang Yaya. Cang Yaya lagi jualan parfum. Datang si perempuan ramah contoh Nurul. Datang si Nurul, "Bang, di parfum Bang." "Iya," kata Bang Yaya. Tiba-tiba si Nurul itu kentut. Bang ya katanya. Kata si Nurul, "Maaf Bang, nggak sengaja Bang, mulus dari rumah nggak kuat." Kata Bang Yaya, "Hah? Maaf Bang, kentut tadi nggak sengaja, maaf ya." Si Bang Yaya, "Hah? Apa? Pura-pura budak?" Atau udah bilang budak? Enggak, ini pura-pura budak. Hati Malaso pura-pura budak. Pura-pura budak. Sampai kata si perempuan, "Wah, ini orang budak. Karena kentut belum selesai, dihabisin. Brut. Sampai habis." Kata si Cangnya ya, "Kurang aja. Dan saya pura-pura budak masih dihabiskan." Nah, sampai si Cangnya itu pura-pura budak. Habis kejadian itu, dia pura-pura budak selama 9 tahun. Sampai itu perempuan meninggal dunia. Bayangin, pura-pura budak 9 tahun hanya untuk menghargai perasaannya perempuan si Nurul. Si Rama yang datang ke parfum, beli parfum. Itu adab, itu amal. Jangan sampai menyinggung perasaan daripada umatnya Nabi Muhammad, karena dikatakan umat Nabi ini hatinya tersakiti, maka itu sampai kepada Nabi. Nabi akan merasakan sakit yang lebih daripada itu. Jika umatnya tertusuk duri umatnya, maka Nabi itu seperti tertusuk pedang. Maka jagalah hati Nabi Muhammad dengan kau menjaga hati teman-teman kau, hati sahabat-sahabat kau, hati di sekeliling. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjadi ilmu yang manfaat barokah, bisa diamalkan dunia akhirat, mendatangkan keberkahan bagi kita semua dalam kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi kitabin mastur alhamdulillahi alladhi bi ni'mati rabbil izzati wal jalali mastur ala syarri wa qala yasbur. Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala al-qamara alladhina kafaru bi rabbihim yadilun. Kafha ya 'ain sad ha mim 'ain sin qaf ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya hayyu ya qayyum rahmatuhu bi ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul 'aziz. Allahumma ya kasrana wa ya daiman yasra ya hasan ya raziq ibadana kulli hal wa ya badi'a bila misal wa ya bila zawal. Najina min al-kufri wa dhalali haqqi la ilaha illallah